Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report. Pemirsa, kita ajak Anda untuk kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones yang saat ini berada di Manado, Sulawesi Utara. KM Barcelona 5 adalah pengarung samudra melayani rute Pelabuhan Manado hingga Kepulauan Talaut, sebuah jalur logistik krusial bagi wilayah terluar di utara Indonesia. Setiap pelayaran membawa serta harapan para pedagang, pekerja, mahasiswa hingga menghapus rindu sanak keluarga. Joy, bagaimana dampak insiden kepada kehidupan warga di sana? Ya, Eva dan juga pemirsa, benar sekali yang Anda katakan bahwa kapal Barcelona 5 menjadi sangat strategis seperti itu, tapi harus diketahui juga bahwa kapal Barcelona itu hanya salah satu armada dari berbagai macam armada yang ada dan berlayar di Sulawesi Utara ini. Mengapa hal ini begitu strategis? Karena memang di Sulawesi Utara saja memiliki 3 kabupaten kepulauan yang tidak menyatu seperti itu dengan Pulau Sulawesi. Sehingga memang angkutan umum transportasi laut ini menjadi sangat strategis dan menjadi sangat berguna bagi masyarakat dan menjadi pilihan nomor 1 bagi masyarakat. Kenapa dampak dari kapal Barcelona 5 yang terbakar ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat, terutama masyarakat kepulauan, memang mereka sendiri menyatakan bahwa terjadinya kapal ini mereka turut prihatin seperti itu, tapi tidak membuat mereka tidak lagi mau menggunakan transportasi laut. Karena memang transportasi laut ini sudah menyatu bersama dengan kehidupan di daerah kepulauan. Sehingga saya bertanya kepada masyarakat apakah mereka masih ingin menggunakan transportasi laut, ya mereka menjawab bahwa tidak ada pilihan lain seperti itu. Karena memang itu juga sudah menjadi transportasi yang mereka gunakan bertahun-tahun. Eva. Selain kapal, apa kemudian transportasi alternatif bagi warga kepulauan saat ini? Ya, sebenarnya memang ada transportasi lain, yaitu adalah transportasi udara menggunakan pesawat. Namun memang transportasi udara ini masih menjadi pilihan kedua seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang transportasi udara ini memakan biaya yang lebih besar, bisa sampai 2 kali lipat. Dan tidak hanya itu saja, bagi masyarakat yang ingin membawa barang itu terbatas dengan kapasitas dari pesawat. Sedangkan dengan menggunakan kapal, mereka bisa membawa lebih banyak barang. Dari selain harga yang lebih mahal, juga kapasitas bawaan yang lebih sedikit jika menggunakan transportasi udara. Selain itu juga transportasi laut lebih banyak variasinya dibandingkan transportasi udara, karena sampai saat ini saja transportasi udara belum bisa terbang setiap hari seperti itu. Dan juga kebiasaan dari masyarakat, saat saya tanyakan, mereka lebih nyaman menggunakan transportasi laut karena mereka bisa beramai-ramai dan juga mereka bisa lebih leluasa membawa barang bawaan. Seperti itu, Eva. Baik, terima kasih Joy Jones untuk informasi Anda langsung dari Manado. Pemirsa, data Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub sepanjang 2024 terjadi 128 kejadian kecelakaan kapal. Angka ini meningkat signifikan 37% dibandingkan tahun sebelumnya, sebanyak 93 kecelakaan. Kebakaran dan tenggelamnya KM Tampomas, tepatnya KM Tampomas 2 tahun 1981 masih menjadi tragedi laut terbesar dengan 1.100 korban tewas. Kasus kebakaran kapal berulang kali terjadi. Kementerian Perhubungan telah memaparkan insiden KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona 5 dalam sidang International Maritime Organization. Saya ingin tanya ke Pak Sis, bagaimana sebetulnya posisi safety rating pelayaran Indonesia? Jadi seingat saya, safety rating ini tidak di IMO apanya. Tidak seperti industri penerbangan udara ya. Otoritas penerbangan internasional mengeluarkan sendiri. Betul. Tetapi di dalam IMO rating itu bervariasi sumber-sumbernya. Ada yang dari katakanlah untuk perompakan, kemudian untuk jumlah kapal terbesar di dunia. Jadi dipecah-pecah anunya. Nah, safety rating itu dalam
pandangan saya, dalam catatan saya hampir tidak ada. Tetapi itu sendiri juga tidak mengurangi concern Indonesia sebagai negara yang terhitung apa istilahnya itu ya, hotspot, black spot gitu loh, dalam bisnis pelayaran internasional, sehingga asuransi, freight menjadi mahal ketika kapal ingin berlayar ke Indonesia, yang salah satunya pertimbangan adalah aspek safety. Untuk memenuhi aspek safety, apa saja yang harus dipenuhi di pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Yang terpenting itu pelatihan untuk para ABK. Itu perlu kita evaluasi. Badan-badan diklat melaksanakan pelatihan. Ini banyak terjadi sekarang, Mbak, bahwa sertifikat safety itu setiap 5 tahun ada yang wajib 5 tahun direhabilitasi. Tapi yang ada sekarang cuman pelaut itu ganti kertas saja. Seharusnya mereka harus di-refreshing. Kadang-kadang di kapal kan ada yang namanya drill. Drill itu latihan. Kadang-kadang kapal tidak laksanakan. Nah, mereka harusnya ketika 5 tahun itu mereka harus di-refresh lagi. Tapi faktanya yang ada di Indonesia kadang-kadang cuma ganti kertas saja. Maksudnya ganti kertas saja? Ganti sertifikat saja. Datang ke badan diklat, tapi bayar, tidak melakukan pelatihan. Tidak itu yang perlu kita dievaluasi di Kementerian Perhubungan, bahwa sertifikat yang wajib direputasi mereka harus duduk atau mereka harus di training lagi untuk refresh pemikiran mereka. Oke, selain tadi sertifikat CCM, apa lagi yang harus dipenuhi oleh ABK? Ada yang namanya basic safety training, ada juga yang namanya firefighting, ada advanced firefighting. Banyak, Mbak. Untuk saya rasa untuk kelas rating itu aja ada 10 sertifikat minimum. Oke, jadi kalau melihat ini, bagaimana kualitas SDM pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Kalau kita bilang rendah nanti kita artinya pada saat ada serikat pekerja, ya kan? Tidak mungkin. Tapi ya yang perlu kita tingkat itu ada pelatihan keselamatan itu, pelatihan safety itu. Oke, itu yang paling penting ya, catatannya harus ada pelatihan. Kalau dari Pak Sis, apa yang harus ditingkatkan untuk bisa mencapai safety pelayaran Indonesia? Penegakan aturan yang serius. Termasuk penegakan hukumnya juga ya? Gitu loh. Apalah artinya sertifikat berlapis-lapis, berkoper-koper, ya kan? Terus ketika kapal mau berlayar, sabandarnya tidak hadir di pinggir dermaga untuk mengecek itu semua. Ya. Sabandar itu dalam catatan saya mungkin yang paling sulit ditemui di pelabuhan. Entah di mana dia berada. Padahal kerjanya itu mengurusi keselamatan, menegakkan aturan-aturan keselamatan, termasuk aturan-aturan pengawakan yang tadi disampaikan oleh Kapten Sofyan, harus ada ini, harus ada itu. Itu yang harus kita perkencang, perkuat gitu loh. Nah, ini menurut saya menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan gitu loh. Sudah belasan, tadi disebut dari tahun 80-an. Iya, betul. Nggak ada perubahan gitu. Ini momentum nih. Kita berharap ya adalah evaluasi terhadap Menteri Perhubungan ini gitu loh, atau siapapun lah ya kan. Oke, momentum evaluasi dan perbaikan mulai dari mana nanti dibahas usai jeda ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.